Ini adalah panduan untuk menemani anak-anak ibadah online. Diperhatikan ya. Pertama, persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. Ini adalah ibadah ya. tidak sambil main, makan, dan lain-lainnya ya. Kedua, anak melihat teladan orang tua. Papa dan Mama juga ikutan ibadah ya. Harus antusias juga. Yang ketiga, Tanyakan apa yang anak dapatkan dari ibadah online. Silakan berikan penjelasan tambahan Supaya anak-anak lebih mengerti. Selamat ibadah online. Ibadah online Abi. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hai teman-teman, nama aku Ken dari kelas Yudea. Teman-teman jangan lupa memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus ya. Persembahan bisa dititipkan ke papa atau mama, lalu transfer ke rekening ini. Oke, kita kasih yang terbaik ya. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, kakak mau nanya nih ke adik-adik. Siapa di sini yang di rumahnya pelihara anjing? Wah, ternyata ada banyak ya yang pelihara anjing di rumahnya. Nah, sekarang kakak mau cerita juga nih tentang seorang ibu yang mempunyai seekor anjing juga. Anjingnya sangat setia. Kemanapun ibu ini pergi, anjingnya selalu ikut. Termasuk kalau si ibu ini pergi sendirian ke gereja. Setiap hari Minggu, anjingnya selalu duduk di lantai di sebelah kursi si ibu. Nah, adik-adik, si ibu ini sudah sering dengan sabar mengajak suaminya ke gereja, tetapi selalu ditolak. Tapi
ibu ini tidak putus asa adik-adik. Dengan sabar dan setia berdoa agar suaminya mau percaya kepada Tuhan Yesus dan mau sama-sama ibadah di gereja. Sampai suatu hari si ibu ini sakit parah adik-adik. Tapi anjingnya dengan setia selalu menemani di tepi ranjang si ibu ini. Tapi sayang adik-adik, akhirnya si ibu ini meninggal dan dikuburkan. Suaminya pasti sangat sedih. Dan sekarang ini yang tinggal di rumah ibu ini hanya suaminya dan anjingnya saja. Lalu adik-adik, beberapa minggu berlalu. Setiap minggu pagi, si anjing pasti pergi keluar. Dan 2 jam kemudian baru kembali ke rumahnya. Karena penasaran, si bapak atau si suami si ibu mengikuti anjingnya. Ternyata anjingnya masuk ke dalam gereja dan duduk di lantai di sebelah kursi kosong. Si bapak pun masuk ke gereja, duduk di kursi kosong itu, yang mungkin biasa istrinya duduk di situ. Si bapak mengikuti ibadah untuk pertama kalinya. Sejak itu adik-adik, setiap minggu pagi si bapak selalu pergi ke gereja dengan anjingnya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun si ibu sudah meninggal dunia, tetapi kesabaran dan doa-doa ibu semasa hidupnya tetap diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan bisa menjawab doa dengan segala cara. Di cerita ini, Tuhan memakai si anjing untuk membawa si bapak majikannya untuk pergi ke gereja. Yuk adik-adik, kita juga mau bersabar menghadapi orang lain dan bersabar menunggu jawaban doa kita. Adik-adik, ada seorang ibu di dalam Alkitab yang juga dengan sabar menunggu jawaban doanya. Ayo kita ikutin firman Tuhan hari ini. Semuanya duduk yang manis ya dan perhatian. Ayo kita dengar ceritanya. Ibu ini bernama Ibu Hana. Dari tahun ke tahun, Ibu Hana dan suaminya Bapak Elkanah datang ke bait Allah di Silo untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Dari tahun ke tahun juga, Ibu Hana terus berdoa, memohon kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Ibu Hana sering menangis dan suaminya Bapak Elkanah menghibur istrinya. Hana, mengapa engkau menangis sedih dan tidak mau makan? Bukankah aku suamimu lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Hana tahu bahwa tanpa anak pun suaminya tetap mencintai dia. Tetapi Ibu Hana tidak putus asa, terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ibu Hana percaya Tuhan mendengar doanya. Hanya dia perlu bersabar, menunggu Tuhan menjawab doanya. Adik-adik juga jangan ragu ya, Tuhan pasti dengar doa kalian. Kalau yang kita doakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Hanya kita perlu bersabar, menunggu jawaban dari Tuhan. Suatu hari, Ibu Hana berlutut berdoa di bait Allah dengan sungguh-sungguh
sambil menangis terisak-isak. "Ya Tuhan, lihatlah sengsara hamba-Mu. Berikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan berikan anakku kepada Tuhan untuk seumur hidupnya." Ibu Hana bernasar atau berjanji kepada Tuhan, anaknya nanti akan diserahkan untuk menjadi hamba Tuhan. Saat itu, Imam Eli memperhatikan mulut Ibu Hana yang bergerak-gerak tanpa suara. Imam Eli mengira Ibu Hana sedang mabuk. Maka Imam Eli menegur, "Berapa lama lagi engkau menjadi pemabuk? Janganlah kamu mabuk." Ibu Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku tidak mabuk. Tapi aku bersedih dan mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan." Lalu Imam Eli berkata, "Pergilah dengan selamat. Tuhan akan memberi apa yang kau minta." Ibu Hana pun pergi dengan hati dan wajah yang gembira. Dan benar, setahun kemudian mengandunglah Ibu Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Nah, adik-adik juga bisa menceritakan apapun isi hati adik-adik dalam doa kepada Tuhan. Baik itu senang, sedih, seperti yang dilakukan oleh Ibu Hana. Kesabaran Ibu Hana untuk terus berdoa dan menunggu jawaban Tuhan, akhirnya Tuhan berikan seorang anak laki-laki. Wow, anak laki-laki yang ditunggu-tunggu pasti sangat disayang. Tetapi Ibu Hana tidak lupa dengan nazar atau janjinya kepada Tuhan. Sehingga Ibu Hana dan suaminya datang ke Imam Eli dan menyerahkan Samuel anaknya dari sejak kecil untuk tinggal dan melayani Tuhan di bait Allah. Arti nama Samuel ada yang tahu nggak nih adik-adik? Artinya adalah Tuhan mendengar. Karena Samuel adalah jawaban doa dari Ibu Hana. Saat dewasa, Samuel menjadi nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, yang juga mengurapi Raja Saul dan Raja Daud, adik-adik. Adik-adik semua, kita juga harus berdoa dengan hati yang berharap dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan mendengar dan mengabulkan doa yang sesuai dengan kehendaknya. Tapi kalau belum dijawab, jangan ngambek ya adik-adik. Jangan ngomel-ngomel. Mungkin yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita harus menunggu karena belum waktunya diberikan oleh Tuhan. Bulan ini adik-adik kita lagi belajar tentang buah roh kesabaran, yaitu artinya dengan tabah dan tidak berburu nafsu, tekun dan sabar menunggu. Sabar menunggu antrian, sabar di jalan yang macet, sabar menunggu mama yang lagi siapin makanan. Jangan teriak-teriak dan ngomel-ngomel ya adik-adik. Sabar dalam hal-hal yang lain juga, termasuk sabar menunggu jawaban doa dari Tuhan. Sekian adik-adik untuk firman Tuhan minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus belajar buah roh kesabaran. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata ya adik-adik, ikutin kakak berdoa.
Tuhan Yesus, kami mau belajar sabar untuk menunggu, termasuk menunggu jawaban doa dari Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan akan memberi yang terbaik. Thank you Jesus. I love you. Amin. Adik-adik, sekarang kita dengar yuk ayat hafalan minggu ini yang akan dibacakan oleh teman kita. Namanya Elo dari kelas Galatia. Ya, sama-sama yuk kita hafalin ayat hafalannya. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Happy Sunday, God bless you, bye. Mari membuat aktivitas. Halo adik-adik, selamat datang di Dapur Abi. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bikin satu aktivitas. Tapi kakak gak sendiri loh, kakak ditemani oleh teman kakak. Dia seorang chef loh, yuk sama-sama kita panggil. Wah, ada chef siapa nih? Halo semuanya, hai Kanata. Hai chef. Aku namanya Chef Joni. Oh, namanya Chef Joni adik-adik. Aku itu jurinya Master Chef loh, tapi khusus boneka ya. Oh, maksudnya Master Chef boneka gitu ya? Iya, masak boneka semua. Oh gitu Chef. Nah Chef, hari ini kita mau buat apa ya? Kita mau buat sesuatu yang enak dan bergizi. Wah, enak dan bergizi. Coba kita lihat yuk Chef. Wah, apa nih Chef? Wangi sekali Kanata. Wah, ini kayaknya terbuat dari telur ya, telur ayam. Kanata, telur ayam itu sangat bergizi loh. Oh, iya bener-bener. Telur ayam itu banyak proteinnya ya, Chef. Iya, betul. Wah, yuk kita buat sama-sama adik-adik. Jangan lupa ya, sebelum buat kita cuci tangan dulu. Hampir aja tadi Kanata lupa. Yuk kita cuci tangan dulu ya Chef. Adik-adik, tadi kan aktivitas kita pada hari ini adalah menghias telur. Nah kakak mau kasih tahu ya bahan-bahannya. Yang pertama, kita harus siapin telur rebus. Nah terus nanti dikupas ya kulitnya. Lalu yang kedua kita siapin ada wortel dan juga biji lada hitam atau yang lainnya juga bisa. Nah ini nanti wortelnya dipotong sedikit untuk jadi hidungnya. Lalu yang biji lada ini atau adik-adik bisa pakai choco chip atau yang lainnya untuk dijadikan matanya adik-adik. Lalu ada juga nasi putih. Kita siapin ya, dikit aja adik-adik. Untuk nanti kita ganjel bagian kuning telurnya. Dan yang terakhir, mie remes. Mie remes ini untuk hiasan aja ya adik-adik. Jadi boleh pakai dan juga boleh enggak. Untuk alatnya kita bisa siapin pisau dan juga sendok kecil. Nah harus hati-hati ya adik-adik menggunakan pisaunya. Nanti boleh minta tolong ke mama atau papa di rumah. Nah adik-adik
Yang pertama, kita potong dulu nih telurnya. Potongnya pakai pisau. Minta tolong ke mama atau papanya ya. Harus hati-hati. Nanti dibuat zigzag. Seperti ini. Sampai semuanya terbelah. Lalu hasilnya akan seperti ini nih adik-adik. Nah, bisa dilihat adik-adik. Habis dipotong zigzag, telurnya jadi ada kayak topinya. Dan kuningnya juga bisa kelihatan nih adik-adik. Lalu di dalam kita buka dulu ya telur kuningnya. Nanti kita bisa masukin nih nasinya sedikit aja di sini. Untuk ganjil aja adik-adik. Nih, taruh lagi kuningnya, lalu ditutup lagi. Nah, nanti kalau sudah rapi, bisa jadi seperti ini adik-adik. Kita bisa tambahin matanya tadi sama hidungnya dari wortel. Lalu mie remesnya bisa ditaruh di sampingnya, jadi seperti jerami. Ada wortelnya juga dihias jadi kayak bunga. Nah, bagus ya adik-adik. Selamat mencoba adik-adik di rumah. Nah adik-adik, sekian ibadah online hari ini. Ya, Chef Joni jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan ibadah online lagi nih. Aku baru nongol dikit nih Kak Data. Iya gak apa-apa, nanti minggu depan nongol lagi ya. Nah adik-adik, jangan lupa ya dibaca renungannya setiap hari. Oke adik-adik, bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.